Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi yang kita cintai, Nabi terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak rahimakumullah, kajian dari mungkin ahad depan sampai selanjutnya akan kita isi dengan fikih muamalah. Karena fikih munakahat saya anggap sudah cukup ya, dengan kemarin li'an dan qadzaf terakhir. Insyaallah mulai ahad depan kita akan menyampaikan tentang fikih muamalah. Setelah itu fikih ibadah lah ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Dan Rajab tanggal 18, 19 kan? 19 Rajab, dan setiap bulan Rajab kita selalu mengingat akan sebuah peristiwa besar, peristiwa yang agung yang terjadi pada orang yang agung juga. Itu peristiwa Isra Mi'raj, itu terjadi sekali sejarah umat manusia yang terjadi ya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra itu Bapak sekalian terjadi 1 tahun barangkali 2 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Karena waktu itu waktu saat-saatnya krusial dalam dakwah ya. Karena Rasul ditinggalkan oleh 2 orang yang dicintainya, yang membackup ya dakwah beliau ya, baik secara finansial dan secara politik barangkali, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah ya. Dan setelah itu betapa hebatnya gangguan, ancaman, teror semakin jadi ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah ingin menghiburlah hambanya dengan memperlihatkan kebesaran, keagungannya melalui Isra Mi'raj. Ini merupakan sebuah keajaiban dalam sejarah umat manusia. Karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa, perjalanan tauhid, perjalanan keimanan, bukan perjalanan antar negara ya, atau bukan perjalanan juga luar angkasa saja, tapi sudah di luar dimensi waktu ya dan tempat ya. Itu sampai ke Sidratil Muntaha. Karena Isra itu artinya Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad dari Masjid Haram di Mekah ya, ke Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis Yerusalem di Palestina. Itu kalau ditempuh dengan onta 40 malam ya. Ya. Itu yang 40 malam. Jadi kalau mindsetnya onta memang wajar, nggak percaya waktu itu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah nggak terlalu impossible lah ya, dengan perkembangan ilmu dan teknologi ya, dengan pesawat ulang-alik misalkan, itu sudah bisa dipahami waktu cepat. Terus pada saat itu ya Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjid Haram di Mekah ke Baitul Maqdis ya, atau Masjid Aqsa. Baitul Maqdis Yerusalem di Palestina. Itu Isra namanya. Dan landasan Isra itu ada pada surah Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu landasan nakli ya,
landasan Quran tentang peristiwa Al-Isra ayat 1. Kemudian setelah Rasul sampai ke mana? Ke Aqsa, maka Mi'raj namanya kan, melanjutkan perjalanan ya, yaitu naiknya Rasulullah atau dinaikkan Rasul oleh Allah dengan malaikat Jibril ya, dari Masjid Aqsa di Yerusalem Palestina menuju langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai Sidratil Muntaha. Dan ini Allah jelaskan dalam surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 11, 12, 13. Mungkin dibaca di ayat 1 nggak apa-apa ya. Tapi tentang Isra, tentang Mi'raj ini sampai ke Sidrah Al-Muntaha itu Allah sampaikan dalam surah An-Najm ayat berapa? 11, 12, 13 masalah itu ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini. Atau ayat berapa tuh? 13, 14, 15, 11 sampai 13. Itu jadi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Rasulullah telah melihat rupa yang asli malaikat Jibril pada kala yang kedua. Jadi udah 2 kali tuh Rasulullah melihat rupa asli malaikat Jibril. Kapan? Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Karena Rasul ketika Isra Mi'raj ditemani ya oleh siapa? Malaikat Jibril. Kemudian sampai Sidratil Muntaha, yang dimana Sidratil Muntaha itu di sampingnya surga ya, Jannatul Ma. Ini Bapak rahimakumullah landasan atau informasi dari Allah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bapak rahimakumullah, saya mungkin dalam yang singkat ini tidak akan menjelaskan secara rinci ya, tetapi hikmahnya sajalah. Apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada surah Al-Isra ayat 1 ya, dengan An-Najm tadi. Yang pertama, kalau kita lihat ayat ini dimulai dengan kata subhana, apa? Subhana. Jadi tidak alhamdulillah, tapi subhana, maha suci Allah. Ini diartikan dalam beberapa tafsir litanzih, untuk menegaskan bahwa Allah itu maha sempurna ya, dengan sifat-sifat kesempurnaan, qudrah, iradahnya sempurna. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Tidak ada mustahil bagi Allah kira-kira ya. Semuanya serba mungkin bagi Allah, karena Allah punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut, dan Allah juga punya iradah yang mutlak dan absolut ya. Baik sifatnya, afalnya, zatnya itu semuanya mutlak. Maka bagi Allah tidak ada yang impossible gitu. Enggak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi. Makanya kalau kita baca surah Yasin, satu ayat terakhir ya, sebelum ayat terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi bagi Allah ya mudah saja ya. Menciptakan manusia juga kan mudah ya. Tanpa bapak dan emak mudah kan. Nabi Adam kan gitu Pak ya. Menciptakan manusia tanpa emak. Ada nggak tanpa emak? Hah? Ada. Tanpa bapak ada nggak? Ada. Semuanya bagi Allah mudah. Mungkin bagi manusia nggak mungkin. Bagi Allah mungkin saja. Sampai ya tadi memperjalankan hambanya dengan waktu yang cepat. Karena asra itu artinya perjalanan malam. Apa? Dikuatkan dengan lailan, apa? Lail. Ini waktunya cepat, ya, tidak lama. Gitu. Jadi bagi Allah untuk memperjalankan hambanya melewati ya alam apa? Alam malakut, gitu. Alam lahut, gitu. Itu ada alam malakut ya, alam lahut gitu kan. Itu bagi Allah mudah saja untuk atau melewati di luar dimensi waktu dan tempat belum, dan lailan cepat. Kalau lailan berarti kalau di ya ini kira-kira itu manusia, kalau taruhlah dia berangkat pada Isya jam 8 gitu ya, itu taruh gitu ya. Ini paling lama nih ya, jam 8 berarti kembali sebelum subuh ya. Subuh lah kembali. Jam 4 kira-kira ya. Itu berapa jam tuh pulang pergi? 8 jam ya. 8 jam. Berangkat 8 jam, pulang berangkat 4 jam, pulang 4 jam. Itu hitungan kalau apa?
kalau manusia ya, paling lama gitu ya. Kalau hitungannya dari mulai jam 1 ya, waktu terakhir 3 malam, lebih cepat lagi ya. Kita ambil yang paling lambat lah, 8 jam pulang pergi. Indonesia Kanada berapa jam tuh naik pesawat? Kanada aja nih. Transit 2 jam atau 4 jam di Taipei gitu. Kalau pakai pesawatnya itu ya, China Air. Nah, itu 2 jam. Nah, itu berarti 18 jam Pak ya. 18 jam. Ke Amerika 16 jam kali ya. Pulang pergi Pak ya. Dengan transit 2 jam. Lebih cepat 2 jam itu. Daripada ke Kanada ya. Itu Indonesia Kanada Pak ya. Pakai pesawat. Kalau pakai onta berapa jam? Kira-kira. Waktu itu nggak ada pesawat Pak ya. Yang ada onta ya dengan kuda lah paling kita. Nggak ada pesawat. Nah, itu saya kira itu untuk antar negara Pak. Kalau antar planet lagi sekarang. Berapa planet yang ada? Katanya ada 9 katanya ya. Pluto yang terakhir betul Pak. Ya ada ya Mars ya yang sering disebut-sebut kan. Itu aja berapa ya ribu apa berapa juta barangkali kilometer dan berapa dibutuhkan ya, waktu untuk antar planet. Nah ini bukan lagi antar planet angkasa, tapi ini ada di luar apa dimensi waktu dan tempat sampai ke Sidratil Muntaha. Dan Allah ingin menyampaikan pelajaran adalah bagi Allah mudah, subhana. Makanya ketika Rasul kembali menyampaikan berita yang agung ini, yang maha dahsyat ini mukjizat ya, itu orang-orang nggak percaya. Ada 3 kelompok itu, terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama yang kafir, makin kafir gitu. Gila ini Muhammad gitu kira-kira gitu ya. Ya sampai menyebut apa? Gila Majnun, apa Pak? Majnun. Masa kita ke Palestina aja 40 malam, kadang-kadang 2 bulan pulang pergi ya. Ini cuma semalam gitu ya. Cuma semalam. Jadi tambah kafir. Yang kedua orang yang sudah beriman kembali kafir gitu. Mendengar berita ini itu lemah imannya kan. Waduh, ini impossible kan. Kok ngaco, kok ngawur gitu kira-kira begitulah. Tapi yang ketiga ya, orang yang tambah keimanannya. Tambah kuat keimanannya. Dan ini yang harus kita miliki pelajaran. Itulah Abu Bakar di antaranya. Dan perkataan beliau ketika orang-orang itu nggak percaya, jangankan seperti ini beritanya, lebih dari ini kata Rasul, aku akan percaya dan beriman kepada Muhammad. Ini ucapan hebat. Makanya as-siddiq. Jadi predikatnya apa? As-siddiq. Orang-orang yang mempercayai berita yang agung ini dan benar keimanannya. Mudah-mudahan kita sebenarnya juga as-siddiq Pak ya. Jadi kalau misalkan Ustaz Kundan as-siddiq, Mulyadi as-siddiq, artinya ini predikat Pak ya. Kan predikat yang paling tinggi apa Pak? RA Pak ya? Apa? RA itu. Apa tuh RA Pak? Radhiyallahu anhu kan? Itu kan ada al-bayyinah Pak ya? Al-bayyinah terakhir tuh. Nah, itu yang paling tinggi tuh Pak. Semuanya mengalahkan tuh, itu mengalahkan semuanya. Allah ridho dan kita ridho kepada Allah. Raditu billah dan Allah pun ridho kepada kita. Saya kira kalau sudah Allah ridho, urusannya akan mudah aja, akan bereslah dunia akhirat. Bapak rahimakumullah, maka untuk itu ketika Rasul menyampaikan berita yang agung ini tadi, nah kita orang yang beriman pelajarannya yang pertama ya tentu menguatkan keimanan, menguatkan menguatkan akidah bahwa memang Allah itu maha suci, maha agung. Kita kan sudah belajar tuh dari SD ya, wujud idam bako gitu. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudroh iroda. Itu kudrot apa? Allah maha besar, maha agung, maha berkehendak. Jika Allah berkehendak bagi Allah mudah, tidak ada yang mustahil. Walaupun mengatakan impossible, bagi Allah tidak ada yang impossible. Semuanya ya, mungkin, semuanya bisa terjadi. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwa Allah maha suci, maha sempurna, maha kuasa, maha agung, maha berkehendak, akan tenang hati kita Pak. Akan tenang hati, tenang jiwa, regreg lah kata orang Sunda apa? Regreg.
Walaupun kita di tempat ya, dengan Omikron gitu kira-kira ya. Sekarang Omikron Pak ya. Sudah O0 mikron kecil lagi ya. Sudah. Omikron. Tapi karena kita punya keimanan kepada Allah ya, bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, maka semua ikhtiar kauni ya, ikhtiar kauni kita ini tidak membuat kita sempit gitu Pak. Tidak membuat kita bosan. Nggak membuat kita hawa. Kenapa? Karena kita punya yang mengendalikan semuanya. Dan bagi Allah mudah saja berbuat apa yang terbaik buat hamba. Kita berikhtiar, jaga jarak misalkan, berikhtiar. Kalau sekarang sholat sudah rapat ya, pakai apa? Memang itu perintah agama untuk menjaga diri dan menjaga orang. La dororo wala jur. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana hati dan jiwa kita meyakini bahwa semua apa yang ada di alam ini dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya milik Allah, semuanya makhluk Allah ya. Manusia makhluk Allah, alam semesta makhluk Allah, termasuk ya tadi ya Covid, Omikron ya, juga makhluk Allah. Yang kalau bagi Allah kalau dicabut cepat ya cepat ya. Kalau memang dipelihara itu tergantung ya. Mau apa? Yang penting kita ikhtiar qoni dan kita selalu mendekatkan diri kepada itu yang tidak boleh lepas. Karena itu maka sekalian keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, zat yang kita ibadahi dan Allah berkuasa atas semua makhluknya, lalu berkehendak dengan kehendaknya dan tentu akan baik bagi orang-orang yang beriman. Ya, betul ya? Dikasih sakit baik, dikasih sehat, dikasih hidup baik, dikasih mati baik juga. Itu orang beriman begitu Pak, selalu baik. Aja kan sikapnya kan 1 ikhlas, 2 syukur, 3 sabar, 4 ridho. Udah beres tuh. Kalau kita punya 4 karakter itu beres hidup ini. Ikhlas karena Allah berbuat, ya kan? Syukur dapat nikmat, sabar mendapat musibah, ridho dengan ketentuan, lapang dada, lapang. Jadi Bapak rahimakumullah, ini saya kira ekses daripada keimanan. Makanya kata subhana itu harus menjadi apa ya? Menjadi landasan lah ya kehidupan kita. Jadi Allah sentral hidup kita ya. Landasan hidup, tujuan hidup, bagaimana hidup semuanya lillahi rabbil. Dan itu saya kira kalau itu kita miliki dan itu melekat dalam kehidupan ini, semuanya akan menenangkan hati, membuat jiwa juga lapang, ya, tenang jiwa, tenang hati, dan akan mudah hidup kita insya Allah. Ini Bapak rahimakumullah, yang pertama subhana. Maka untuk itu peristiwa Isra ini ya, memberikan pelajaran kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang kokoh kuat iman kita kepada Allah. Ya, jadi apapun yang terjadi di alam ini tidak mungkin lepas daripada apa? Ya, pengendalian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatirlah. Kita punya siapa Pak? Punya Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Kalau Dia berkehendak, tinggal ngomong kun fayakun gitu Pak ya. Ngomong kun fayakun itu aja udah ya. Jadi, kalau ada misalkan kekhawatiran diri kita ya bahwa hidup ini kok berat, tenang aja, kita punya Allah Pak ya. Tinggal curhatin aja kepada Allah. Kalau ada orang mungkin belum diberikan anugerah putra ya, ada tenang, curhatin kepada insya Allah akan baik. Kalau ada orang putranya banyak tapi bokeh terus gitu kan. Nah, udah tenang aja kan ya. Pasti Allah itu baik ya dengan putusannya kan. Nah, selalu baik kan. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, innalillahi. Sabar aja. Udah beres kan, ridho semuanya. Ya, itu artinya bahwa kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat hamba-hamba. Itulah Pak keimanan. Ya. Iman kepada Allah itu akan membuat lapang dada, membuat tenang jiwa, dan juga akan membuat mudah hidup kita. Ya. Tidak aral ya. Apa Pak? Tidak arah, tidak khawatir ya. Termasuk yang sekarang ini ya udah. Kalau memang sekarang ini masanya masa Omikron ya udah ya. Kita ikhtiari saja ya, secara kauniyah, tapi jangan sampai lupa kepada Allah.
yang harus kita sembah, ya, kita ibadahi. Dan sampai kita syirik, ya gara Omikron itu aja yang itu pesan-pesan begitu. Jangan apa? Syirik ya. Padahal kita punya pemilik semuanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak sekalian yang pertama, ya. Yang kedua, kalau kita lihat bi abdihi apa? Jadi kalau kita baca di tafsir ini bahwa Rasul itu Islam itu dalam keadaan ya jasad, batin ya, jasad dan ruh. Ruhan wa jasadan. Dalam keadaan yakzoh. Sadar, Pak. Enggak ada keadaan mimpi. Sadar kan diberangkatkan oleh Allah. Nah, itu digunakan kata abdun, ibadah apa sekali. Bapak rahimakumullah, kata ibadah ini berarti ya, dulu saya menyampaikan beberapa penekanan di dalam penamaan manusia ya, Pak ya. Ingat Pak ya? Ketika Allah menyebut kata insan, itu penekanannya pada aspek intelektualitas ya, aspek pendidikan, pengajaran ya, akal. Manusia itu adalah manusia butuh ilmu, butuh belajar. Jadi kalau kita ini belajar ngaji itu kebutuhan Pak. Sebagai insan, bagaimana? Kalau kata Bashar ini apa dulu? Dimensi fisik biologis ya. Manusia itu adalah makhluk fisik Pak. Dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh teman hidup. Nah, itu laki-laki perempuan. Yang ketiga ada kata apa? Anas ya. Itu aspek sosiologis kan. Bahwa itu ada makhluk sosial. Dia butuh berjamaah, butuh komunikasi, dia butuh interaksi. Dia butuh orang lain lah, nggak bisa hidup sendiri Pak ya. Ada orang yang bisa hidup sendiri Pak. Paling tidak ketika mati lah dia butuh orang lain ya. Apa Pak? Ngangkat jenazahnya. Masa orang mati datang sendiri ke kuburan kan enggak ya? Nah, dia butuh orang lain diangkat. Itu makhluk sosial Pak. Dia butuh orang lain. Maka dia butuh interaksi, komunikasi, berjamaah. Kalau kata khalifah itu dimensinya dimensi manajerial dan kepemimpinan, leadership kali ya. Itu adalah makhluk yang punya fitrah kepemimpinan untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Makanya ada kullukum ra'in kan, wa kullukum mas'ulun ra'in. Itu kata khalifah. Ada juga kata ya tadi kata Bani Adam ya, itu aspek historikalnya ya. Itu adalah berasal dari ya nenek moyang yang sama Pak. Namanya siapa? Adam. Makanya kita mengenal ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah gitu ya. Ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah gitu kan. Ya, kenapa ukhuwah insaniyah? Itu persaudaraan kemanusiaan. Bahwa semua kita ini bersaudara, walaupun beda etnik, beda bahasa, beda bangsa, beda agama. Karena menurut teologi kita, itu berasal dari nenek moyang yang sama. Namanya dari Adam ciptakan Hawa. Dari keduanya berkembang biak sampai sekarang. Itu An-Nisa ayat 1 kan. Jadi dari segi historical, ini semuanya dari nenek moyang yang sama. Namanya kecuali Pak Darwin kali ya. Iya. Itu teori Darwin maksudnya ya. Ada nggak tahu itu ya. Yang penting kalau dari agama Islam ya dari Adam kan. Ya kullukum li Adam wa Adam min turab. La farqa baina arabiyyin wa ajami illa bittaqwa. Nah, kata abdun itu, nah, ibadah bi abdihi itu aspek spiritual gitu Pak. Ekspresinya aspek spiritual. Artinya itu makhluk yang butuh Allah, ya. Karena dia butuh Allah, Allah berikan mekanismenya ya, melalui apa? Salat ya, melalui ruku, sujud, doa. Itu caranya ya. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Allah turunkan syariat supaya kita dekat dengan Allah. Makanya bi abdihi itu. Bayangkan kan ketika Rasul itu sedang dalam keadaan sedih ya, amul huzni, apa Pak? Amul huzni. Karena adanya Islam ini merupakan tahun kesedihan buat Rasul. Kesedihan ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya, Siti Khadijah dengan Abu. Sementara tekanan, pressure dalam dakwah itu semakin hebat, teror, caci maki. Nah, Rasul ya, sebagai manusia kan bashar, kan? Ya, itu juga punya sifat sedih, Pak. Maka itulah Allah memberikan kepada Rasul itu adalah apa? Sebuah hiburan lah gitu ya. Ya betapa dengan kebesaran Allah itu tidak ada apa-apanya dunia ini kan gitu kan. Maka dalam surah Ali Imran ayat 139 sekalian ini saya kira untuk kita semua, wala tahinu kata Allah, janganlah engkau rendah diri,
Wala tahzanu, jangan kau sedih hati. Wa antum a'laun, engkau tinggi kata Allah. In kuntum mu'minin. Jika engkau Jadi dalam perspektif ya Al-Qur'an, ketinggian itu bukan pada yang bersifat fisik material, derajat ya, tapi pada kualitas keimanan, ibadah dan amal soleh kita. Sehingga Allah mengatakan tadi, wala tahinu, jangan engkau rendah diri, jangan kau murung gitu, ulah murung hidup. Kalau gitu, apapun yang kita hadapi jangan murung hidup ini. Wala tahzanu kata Allah, dan jangan bersedih hati, jangan kecil hati kata Allah. Wa antumul a'laun, gitu. Engkau tinggi sebenarnya derajatmu, kedudukanmu, in kuntumu, jika engkau beriman kepada. Itu Ali Imran Pak 139. Jadi keimanan kita kepada Allah yang tidak diikuti dengan bentuk kemusyrikan itu akan mengangkat derajat kita. Makanya kata abdun itu di dalam surah Al-Isra itu menunjukkan sebenarnya ketinggian seorang manusia itu sampai ke Sidratul Muntaha, itu begitu ya. Itu karena tadi keimanan dan ibadah kepada. Jadi keimanan dan ketundukan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang tertinggi. Sebagaimana Rasulullah dalam Isra Mi'raj digunakan kata abdun kan, subhanalladzi asra bi abdihi, tidak bi Muhammadin kan, tidak. Kenapa nggak bi Muhammadin saja? Subhanalladzi asra bi Muhammadin minal masjidil haram kan ada kata Muhammad dalam Al-Qur'an juga, surah Al-Ahzab kan, makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum kan, itu ada. Kalau itu digunakan untuk Isra, tentu itu akan menjadi jelas ya, memang Rasulullah itu Isra Mi'raj gitu. Tapi kalau menggunakan kata bi abdihi kan, apa? Bi abdihi, bahwa memang kesempurnaan iman kepada Allah dan ketundukan yang absolut, yang total kepada Allah itu akan mengangkat derajat kita sekali. Sehingga hilanglah was-was, hilang rasa murung, hilang rasa rendah hati, rendah diri maksudnya, hilang juga rasa kesedihan. Yang ada adalah kegembiraan kan gitu. Karena bertemu dengan siapa? Dengan subhanalladzi asra. Artinya setelah kita kuatkan iman kita, tingkatkan ibadah. Kuatul ibadah. Dan ibadah itu intinya at-tadzallul, apa? At-tadzallul, merendahkan diri kepada Allah. Apa? Merendahkan, ketundukan, submission of God, ya. Obedient ya, ya ketundukan, ya. Kerelaan, penyerahan diri kepada Allah, itu ibadah. At-tadzallul, apa? At-tadzallul. Ya, coba ya lihat simbolnya kan. Kepala ini kan di atas, Pak. Betul, Pak ya? Yang di atas. Tapi ketika menghadap Allah, payah nawe. Di mana, Pak? Di bawah. Diletakkan di bawah. Itu kan tadzallul, apa, Pak? Tadzallul. Coba ya. Kalau manusia megang kepala kita, ya. Depak deh ya, nampak. Memang Allah sengaja diletakkan di atas, Pak ya. Akal budi kan. Kalau ular kan sama, Pak. Coba bayangkan. Ular dihandap rata kan. Kepala, perut, buntut, sarua, orai itu. Coba lihat juga sapi dengan kebo kambing. Sejajar juga, Pak. Betul, Pak? Kepala dengan perut, tapi manusia tidak. Itu menunjukkan kemuliaannya sebenarnya. Ya, di atas. Tapi kepala di atas juga bayahnya baik. Ketika menghadap pencipta harus diletakkan di bawah. Sujud. Itu tadzallul apa? Jadi kesadaran spiritual kita bahwa Allah Tuhan kita yang kita ibadahi akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah kenapa sampai ke Sidratil Muntaha? Itu tadi kesempurnaan iman dan kesempurnaan ibadah, pengabdian dan penghambaannya kepada Allah. Maka untuk itu sekalian, yang kedua, mari tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat kita, munajat kita, zikir. Bahkan dikaitkan dengan lailan, apa? Itu di malam hari. Saya sering mengatakan banyak kejadian
penting dalam sejarah kenabian terjadi di malam hari. Jarang di siang hari. Contoh, Nabi Ibrahim bermimpi ya. Ini wahyu kan dari Allah untuk berkurban kan, mengorbankan putranya siapa? Ismail. Itu ada dalam surah As-Saffat dari ayat 100 sampai ayat 111. Ya, 100 itulah 110 ya. Berarti tentang Ishak juga kan, Ismailnya ya di ayat 100. Nah, 102-nya itu kan mimpi Nabi Ibrahim diceritakan. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani adzbahuka fanzur madza tara. Tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku Allah menyuruhku, itu memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihmu wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Kan begitu ya. Ini orang tua yang moderat apa? Yang tidak otoriter. Walaupun perintah Allah masih dikomunikasikan kan. Bagaimana pendapatmu wahai anak ya? Tadi malam ayah bermimpi. Mimpi itu dari Allah. Begini mimpinya itu. Aku menyembelihmu. Tapi anak yang soleh itu jawabannya juga bagus kan. Qala ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda ya yang tercinta, yang tersayang, jika itu perintah Tuhanmu Allah, laksanakan saja. Insya Allah aku sabar menerima perintah ini. Kan begitu. Itu dialog yang narasinya luar biasa itu. Tingkat tinggi ya antara ayah dengan anak. Di dalam menyikapi perintah itu As-Saffat 102. Malam hari terjadi. Nabi Musa mendapat wahyu di Bukit Tursina. Apa Pak? Bukit Tursina. Hingga Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berikan wahyu pada Nabi Musa. Itu di malam hari juga di Bukit Tursin. Nuzulul Quran siang malam, Pak. Kita kalau cari Lailatul Qadar siang malam. Malam, Pak ya. Makanya kita sampai kurang-kurang tidur tuh ya. Ya mengurangi waktu tidur, terutama 10 terakhir malam kan gitu kan. Enggak ada tuh siang hari itu. Yuk kita cari yuk Lailatul Qadar kapan? Ke zuhur gitu. Sugarnya datang itu. Tapi malam ya inna anzalnahu fi lailah. Nah, itu malam. Termasuk Isra Mi'raj. Terjadi di malam hari. Ini tentu ada sesuatu pesan ya spiritnya agar kita tidak boleh lengah untuk malam hari. Umat Islam harus sering bangun malam. Gitu kira-kira gitu ya sebenarnya. Karena banyak bertebaran Al-Qur'an tentang bangun malam ini. Di antaranya surat Al-Muzammil ayat 2 dan 3. Ini tentang pembagian 3 waktu malam itu. Ada waktu utama